Bapak dan Ibu, apakah selama ini Bapak makan telur rebus setiap hari dengan anggapan sehat dan aman? Pernahkah Bapak merasa sering lelah, urin berubah warna, atau kram otot tanpa sebab yang jelas? Jangan abaikan gejala sederhana itu, karena kebiasaan kecil yang tampak sehat bisa berdampak besar pada ginjal. Banyak lansia salah cara makan telur rebus. Ada yang memakan 3-4 butir setiap pagi, bahkan setiap hari, tanpa tahu resiko tersembunyi. Padahal, ginjal di usia lanjut tidak sekuat tubuh muda. Protein tinggi dari telur bisa memberi beban tambahan pada ginjal, meningkatkan resiko gangguan fungsi ginjal, bahkan sebelum muncul gejala serius. Saya Dr. Indri, dan saya sudah sering menangani pasien lansia yang awalnya terlihat sehat, tapi pemeriksaan rutin menunjukkan ginjal mereka mulai kesulitan memproses protein. Banyak yang kaget, karena mereka merasa sehat dan tidak ada keluhan berat. Ini menunjukkan kebiasaan sederhana seperti makan telur rebus ternyata bisa berdampak lebih besar daripada yang kita kira. Hari ini, saya akan membahas bagaimana cara makan telur yang benar, aman, dan tetap memberi manfaat bagi tubuh lansia tanpa membahayakan ginjal. Jangan sampai kesalahan kecil ini memicu masalah besar di kemudian hari. Simak dengan seksama, karena informasi ini bisa langsung diterapkan di rumah dan sangat penting bagi kesehatan Bapak dan Ibu. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Seberapa sering Bapak makan telur rebus setiap minggu? Banyak pasien lansia yang saya temui menjawab, hampir setiap hari, Dok. Pagi, siang, atau bahkan setiap hari saya makan telur. Awalnya terdengar wajar, karena telur memang sumber protein tinggi, murah, dan mudah didapat. Namun kebiasaan yang tampak sehat ini bisa menyimpan risiko tersembunyi bagi ginjal, terutama bagi tubuh yang sudah memasuki usia lanjut. Saya masih ingat Pak Slamet, 67 tahun yang rutin memakan 3 hingga 4 telur rebus setiap pagi selama bertahun-tahun. Dari luar, beliau tampak sehat, bugar, dan aktif. Namun beberapa bulan terakhir, ia mulai sering merasa cepat lelah, kram otot, dan urin berubah warna menjadi lebih pekat. Beliau mengira itu akibat usia dan kurang tidur, tapi ketika pemeriksaan rutin dilakukan, ternyata kadar urea dan kreatinin di darahnya meningkat, menandakan ginjalnya mulai bekerja lebih keras dari normal. Fenomena ini tidak jarang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Journal of Renal Nutrition dan panduan diet lansia dari National Institute on Aging di Amerika Serikat, konsumsi protein yang tinggi secara terus-menerus dapat membebani ginjal yang sudah menua. Ginjal lansia mengalami penurunan jumlah nefron, yaitu unit penyaring yang penting dalam membersihkan darah dari sisa metabolisme protein. Jika protein masuk terlalu banyak sekaligus, tubuh tidak bisa memprosesnya secara efisien. Akibatnya, sisa metabolisme protein menumpuk, menimbulkan beban tambahan pada ginjal, dan dalam jangka panjang bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal. Telur memang baik bagi tubuh karena mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin B kompleks, kolin, dan antioksidan. Namun, jumlah, frekuensi, dan cara memasak menjadi kunci utama agar tetap aman bagi lansia. Banyak pasien yang salah kaprah, mengira lebih banyak lebih baik, atau karena sehat boleh dikonsumsi setiap hari tanpa batas. Padahal tubuh lansia berbeda. Proses pencernaan dan filtrasi ginjal tidak sekuat saat muda, sehingga kebutuhan protein harus disesuaikan. Saya juga pernah menemui pasien yang memasak telur hingga keras banget, hampir seperti telur kering. Tekstur protein yang terlalu keras ini lebih sulit dicerna,
sehingga penyerapan nutrisi tidak maksimal dan beban pada ginjal justru meningkat. Ada pula yang mengkombinasikan telur rebus dengan makanan tinggi garam atau daging olahan, sehingga risiko tekanan darah tinggi dan penurunan fungsi ginjal bertambah. Dari pengalaman klinis saya, pasien lansia yang memodifikasi kebiasaan ini, misalnya makan 1-2 telur rebus per hari, disertai sayuran dan cukup cairan, hasilnya jauh lebih aman. Pemeriksaan ginjal tetap normal, energi tubuh lebih stabil, dan risiko komplikasi menurun. Bahkan pasien yang awalnya lelah dan sering kram otot merasa lebih segar setelah rutin menyesuaikan pola makan mereka. Bapak-bapak, inti dari bab ini sangat sederhana. Telur tetap sehat, tapi cara mengonsumsinya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia. Kunci aman adalah porsi, frekuensi, kombinasi makanan, dan cara memasak. Ini bukan soal membatasi protein secara ekstrim, tapi memberi ginjal kesempatan bekerja dengan nyaman dan tubuh tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Kesalahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari, jika tidak diperhatikan, bisa menjadi masalah besar bagi kesehatan ginjal di usia lanjut. Dengan memahami hal ini, Bapak tidak hanya menjaga ginjal, tetapi juga mengoptimalkan energi, menjaga fungsi otot, dan mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. Karena protein berkualitas yang diproses dengan benar memberi manfaat lebih dari sekedar tenaga instan. Bapak dan Ibu, setelah memahami bahwa kebiasaan makan telur yang berlebihan bisa membebani ginjal, sekarang saatnya kita membahas bagaimana cara mengonsumsi telur dengan aman dan tetap mendapatkan manfaatnya. Banyak pasien saya yang awalnya bingung karena mereka tahu telur sehat, tapi takut jika terlalu sering dikonsumsi akan merusak tubuh. Justru disinilah pentingnya memahami porsi, frekuensi, dan cara penyajian yang tepat. Saya ingat Pak Arif, 70 tahun, yang setiap pagi memakan 3 butir telur rebus. Ketika saya tanyakan alasannya, beliau menjawab, "Dok, saya dengar protein itu penting supaya kuat, supaya otot tidak kendor." Benar, protein memang penting untuk menjaga massa otot, terutama bagi lansia. Tapi tubuh lansia berbeda, dan ginjal tidak bisa memproses protein sebanyak itu setiap hari tanpa jeda. Berdasarkan National Kidney Foundation dan penelitian dari Journal of Renal Nutrition, konsumsi protein yang berlebihan bisa meningkatkan kadar urea dan kreatinin yang menandakan beban tambahan pada ginjal. Oleh karena itu, saya menyarankan Pak Arif untuk mengurangi konsumsi telur menjadi 1 hingga 2 butir per hari dan mengombinasikannya dengan makanan tinggi serat seperti sayuran rebus, tomat, atau wortel. Hasilnya, setelah beberapa minggu Pak Arif merasa lebih segar, urin lebih jernih, dan pemeriksaan laboratorium menunjukkan fungsi ginjalnya tetap stabil. Cara memasak juga sangat berpengaruh. Telur rebus yang terlalu lama direbus hingga keras bisa membuat protein lebih sulit dicerna. Penelitian di British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa memasak protein hingga matang tapi tidak berlebihan membantu tubuh mencerna nutrisi lebih efektif dan mengurangi stres ginjal. Jadi telur yang matang sempurna, tidak terlalu keras, tetap aman dikonsumsi lansia. Selain itu, banyak lansia lupa minum cukup air. Padahal air membantu ginjal memproses protein dengan lebih baik dan menghindari penumpukan sisa metabolisme. Saya selalu menekankan pada pasien saya untuk minum setidaknya 6 hingga 8 gelas air per hari, terutama saat mengonsumsi protein tinggi seperti telur atau daging. Tips praktis lain yang sering saya berikan adalah jangan mengonsumsi telur bersamaan dengan makanan tinggi garam atau daging olahan setiap hari. Kombinasi ini bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan menambah beban ginjal. Sebaliknya, paduan telur rebus dengan sayuran, biji-bijian, atau karbohidrat kompleks adalah pilihan yang sehat dan aman. Bapak-bapak, inti dari bab ini sangat jelas. Telur tetap bermanfaat, tapi jumlah dan cara konsumsinya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia. Porsi yang tepat, frekuensi yang wajar, kombinasi makanan yang seimbang, dan cukup cairan
akan menjaga ginjal tetap sehat sambil tubuh tetap mendapatkan nutrisi optimal. Dengan strategi sederhana ini, kita bisa menikmati telur sebagai sumber protein berkualitas tanpa mengkhawatirkan kesehatan ginjal, menjaga energi, dan mendukung kesehatan jantung serta otot. Ini adalah contoh nyata bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa memberi manfaat besar bagi kesehatan lansia. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bahas mengapa ginjal lansia lebih rentan terhadap kebiasaan makan yang salah, termasuk konsumsi telur berlebihan. Dan apa saja yang harus diperhatikan agar tubuh tetap sehat. Banyak pasien yang merasa sehat luar dan percaya diri, tetapi ginjal mereka mulai menanggung beban yang tidak terlihat. Saya sering mendengar keluhan seperti mudah lelah, kram otot, atau sering buang air kecil di malam hari. Bagi sebagian orang, gejala ini dianggap wajar akibat usia. Tapi kenyataannya bisa menjadi tanda awal gangguan fungsi ginjal. Ginjal memiliki unit penyaring yang disebut nefron. Seiring bertambahnya usia, jumlah nefron berkurang secara alami. Penelitian yang diterbitkan di Journal of Gerontology, Medical Sciences menunjukkan bahwa orang di atas 60 tahun kehilangan hingga 30% kemampuan filtrasi ginjal dibanding usia muda. Hal ini berarti ginjal lansia tidak seefisien dulu dalam membersihkan sisa metabolisme protein dari darah. Jika protein masuk dalam jumlah berlebih, sisa metabolisme menumpuk dan membebani ginjal. Saya masih ingat Pak Joko, 72 tahun, yang terbiasa makan 3 telur rebus setiap pagi. Awalnya beliau merasa sehat, tetap aktif di rumah dan berkebun. Namun, beberapa bulan kemudian, beliau mulai sering merasa pusing di pagi hari dan otot kaki kram saat bangun tidur. Pemeriksaan menunjukkan kadar kreatinin sedikit meningkat, tanda ginjal mulai bekerja lebih keras dari normal. Ini adalah contoh nyata bagaimana kebiasaan sehari-hari bisa menimbulkan efek tersembunyi yang tidak terasa langsung. Selain jumlah protein, hidrasi juga sangat penting. Lansia sering kurang minum, sehingga ketika tubuh menerima protein tinggi, cairan tidak cukup untuk membantu ginjal memproses metabolitnya. Hal ini bisa menyebabkan dehidrasi ringan, urin lebih pekat, tekanan darah naik, dan akhirnya ginjal lebih cepat mengalami stres. Saran saya selalu jelas, minum 6-8 gelas air per hari, terutama saat mengkonsumsi protein tinggi, untuk membantu ginjal bekerja dengan nyaman. Gejala lain yang harus diperhatikan adalah bengkak di kaki, tangan, atau wajah, serta urin berbusa atau berwarna gelap. Gejala ini bisa menandakan ginjal sedang kesulitan mengolah protein dan cairan. Menurut panduan dari National Kidney Foundation, pemeriksaan rutin fungsi ginjal setiap 6 hingga 12 bulan sangat dianjurkan untuk lansia, terutama bagi mereka yang mengonsumsi protein tinggi secara teratur. Kuncinya adalah keseimbangan. Protein tetap penting untuk menjaga otot, energi, dan fungsi tubuh. Tapi jumlah, frekuensi, dan kombinasi makanan harus disesuaikan. Saya sering menyarankan pasien untuk mengurangi konsumsi telur menjadi 1 hingga 2 butir per hari, dikombinasikan dengan sayuran, buah, atau biji-bijian, dan memastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Hasilnya, energi lebih stabil, kram otot berkurang, dan pemeriksaan ginjal tetap normal. Bapak dan Ibu, penting untuk diingat, gejala ringan atau perubahan kecil sering dianggap sepele, tapi bisa menjadi sinyal penting tubuh. Dengan memahami tanda-tanda awal, menyesuaikan porsi protein, dan menjaga cairan, kita bisa melindungi ginjal, mempertahankan energi, dan meningkatkan kualitas hidup di usia lanjut. Ini adalah contoh nyata bagaimana perhatian sederhana terhadap pola makan sehari-hari bisa memberi manfaat besar bagi kesehatan lansia. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bahas langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan untuk menjaga ginjal tetap sehat sambil tetap menikmati telur, tanpa khawatir membebani tubuh.
Dari pengalaman saya sebagai dokter yang menangani pasien lansia, perubahan kecil dalam kebiasaan makan sering memberikan dampak besar jika dilakukan dengan konsisten. Pertama, perhatikan jumlah telur yang dikonsumsi. Penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health dan National Institute on Aging menunjukkan bahwa lansia tidak perlu terlalu banyak protein dalam satu waktu. 1-2 butir telur per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein tubuh, menjaga otot tetap kuat, dan mendukung fungsi tubuh lainnya. Saya pernah menasehati Pak Herman, 69 tahun, yang awalnya makan 3 telur setiap pagi. Setelah beliau menyesuaikan menjadi 1 telur ditambah sayuran, pemeriksaan ginjalnya stabil, energi lebih terjaga, dan keluhan kram otot berkurang drastis. Kedua, kombinasikan telur dengan makanan kaya serat dan rendah garam. Sayuran seperti bayam, wortel atau brokoli tidak hanya membantu pencernaan, tapi juga mengurangi beban ginjal. Penelitian dari Journal of Nutrition menekankan pentingnya serat dalam menjaga keseimbangan metabolisme protein, sehingga ginjal tidak terlalu bekerja keras untuk memproses sisa metabolisme protein. Misalnya, membuat menu sederhana seperti telur rebus, wortel rebus, dan sedikit oat di pagi hari bisa memberikan energi optimal tanpa membebani ginjal. Ketiga, perhatikan cara memasak telur. Telur yang direbus terlalu keras atau terlalu lama justru membuat protein lebih sulit dicerna. Studi di British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa protein yang matang namun tidak overcooked lebih mudah diserap tubuh dan lebih aman bagi ginjal. Memasak telur hingga matang namun tetap lembut adalah cara terbaik. Hindari menggoreng telur dengan minyak banyak atau menambahkan garam berlebihan, karena ini bisa menambah beban ginjal dan resiko tekanan darah tinggi. Keempat, cukupi kebutuhan cairan harian. Lansia sering mengalami penurunan rasa haus, sehingga tidak minum cukup air. Padahal air membantu ginjal memproses metabolisme protein dan mencegah penumpukan sisa metabolisme. Saya selalu menyarankan pasien untuk minum 6 hingga 8 gelas air setiap hari, terutama saat mengkonsumsi protein tinggi. Pak Jaya, 71 tahun, merasa perbedaan besar setelah mengikuti tips ini. Urin lebih jernih, kaki tidak lagi bengkak, dan stamina lebih terjaga sepanjang hari. Kelima, lakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin. Menurut panduan National Kidney Foundation, lansia yang mengkonsumsi protein tinggi secara teratur sebaiknya melakukan pemeriksaan darah setiap 6 hingga 12 bulan. Pemeriksaan ini termasuk kadar kreatinin, urea, dan filtrasi glomerulus atau GFR. Dengan rutin memantau, kita bisa mendeteksi gangguan dini dan mengambil tindakan sebelum masalah menjadi serius. Bapak dan Ibu, langkah-langkah ini sederhana tetapi terbukti efektif. Dengan membatasi jumlah telur, memilih kombinasi makanan sehat, memasak dengan benar, cukup minum, dan melakukan pemeriksaan rutin, lansia tetap bisa menikmati manfaat protein tanpa membahayakan ginjal. Saya melihat sendiri pasien yang menerapkan pola ini merasa lebih energik, tidur lebih nyenyak, dan aktivitas harian lebih lancar. Intinya, menjaga ginjal bukan berarti menghindari protein, tetapi menikmati protein dengan cara yang cerdas dan aman. Perubahan kecil seperti ini adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan, stamina, dan kualitas hidup di usia lanjut. Kesadaran dan disiplin terhadap pola makan sederhana ini bisa membuat Bapak dan Ibu tetap sehat, aktif, dan bugar selama bertahun-tahun. Bapak dan Ibu, kesehatan ginjal dan pola makan yang tepat bisa membuat tubuh tetap bugar, energi terjaga, dan resiko komplikasi berkurang. Mulailah dari langkah kecil. Perhatikan porsi telur, kombinasikan dengan sayuran, cukup minum air, dan jangan lupa rutin memeriksa kesehatan. Jika informasi ini bermanfaat, tuliskan kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar. Tekan tombol subscribe dan like video ini agar lebih banyak lansia bisa mendapat edukasi penting ini. Bagikan juga video ini ke grup WhatsApp keluarga dan teman, agar mereka juga bisa menjaga kesehatan dengan cara yang benar.
Ingat, perubahan kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Jangan anggap remeh tanda-tanda tubuh, tetap perhatikan kesehatan setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan dengan cerdas. Salam sehat selalu.